있어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahiratul Jalilah. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah munculnya kaum Qadariyah dan Jabariyah. Baik, yang pertama yaitu aliran Qadariyah. Apa sih aliran Qadariyah itu? Qadariyah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu qadaroh, yang memiliki makna kemampuan dan kekuasaan atau kekuatan. Qadariyah adalah aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi dengan tangan Tuhan. Kaum Qadariyah juga berpendapat bahwa manusia memiliki kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya dan untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Menurut teologi modern, Qadariyah atau paham Qadariyah ini juga dikenal dengan nama free will, freedom of willingness atau freedom of action, yaitu kebebasan untuk berkehendak atau kebebasan untuk berbuat. Lalu, bagaimana sih aliran Qadariyah ini muncul? Aliran Qadariyah ini muncul karena dilatar belakangi dengan persoalan politik. Sebagaimana kita ketahui bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan sangat gencar mendelegitimasi pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Bahkan setelah Ali bin Abi Thalib wafat, berbagai cara untuk melemahkan pengaruh keluarga Ali, mendiam Ali bin Abi Thalib selalu dicaci maki setiap berkesempatan berpidato, termasuk dalam khutbah Jumat. Terus, bagaimana cara ulama solih banyak yang tidak setuju dengan gaya politik Muawiyah. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk menutupi kesalahan itu, mereka mengembangkan doktrin bahwa semua yang terjadi ialah atas kehendak Allah. Manusia tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri. Paham teologi ini kemudian dimanfaatkan oleh Muawiyah untuk memperluas kekuasaannya. Dalam kekuasaannya ini muncullah Ma'bad al-Juhani dan Ghailan al-Dimashqi dan melontarkan kritik terhadap Muawiyah dengan paham teologis yang disebut dengan paham Qadariyah. Paham Qadariyah pertama kali ditimbulkan oleh Ma'bad al-Juhani dan Ghailan al-Dimashqi. Keduanya mengambil paham ini dari seorang Kristen yang telah masuk di Islam Irak. Pada waktu Ma'bad mati terbunuh dalam pertempuran melawan Al-Hallaj, maka Ghailan terus menyebarkan paham Qadariyah tersebut di Damaskus, tetapi mendapat tantangan dari Khalifah Umar ibnu Al-Aziz. Akhirnya di zaman Hisham ibnu Al-Malik ia harus mengalami hukuman mati. Lalu, tokoh-tokoh dan doktrin-doktrin aliran Qadariyah. 1. Doktrin paham Qadariyah berdasarkan pada pendapat Ghailan bahwa manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya. Manusia sendirilah yang melakukan perbuatan-perbuatan baik atas kehendak dan kekuasaannya sendiri, dan manusia sendiri pula melakukan atau menjauhi perbuatan-perbuatan jahat atas kemauan mereka dan dayanya sendiri. Yang kedua, paham Qadariyah merupakan sebagian dari paham Mu'tazilah. Mereka karena imannya terdiri dari orang-orang Mu'tazilah. Pengertian Qadariyah menurut faham Mu'tazilah bahwa semua perbuatan manusia diciptakan oleh manusia sendiri, bukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dalam memperkuat keyakinan dan fahamnya, kaum Qadariyah menggunakan dalil-dalil akli dan dalil-dalil nakli. Adapun salah satu dalil-dalil di antaranya ada di surat Ar-Ra'd ayat 11. Dalil-dalil yang diungkapkan oleh kaum Qadariyah, baik yang sifat akli maupun nakli, menunjukkan kebebasan manusia dalam menentukan sikap dan perbuatannya sesuai dengan kodrat yang ia miliki.
Selanjutnya ialah sekte-sekte Qadariyah. Sekte-sekte Qadariyah ini dibagi menjadi 3 golongan sekte. Yang pertama yaitu Qadariyah Musyrikah. Qadariyah Musyrikah adalah mereka yang mengetahui qada dan qadar serta mengakui bahwa hal itu selaras dengan perintah dan larangan. Yang kedua, Qadariyah Majusiyah. Qadariyah Majusiyah adalah mereka yang menjadikan Allah berserikat dalam penciptaan-penciptaannya sebagai Qadariyah Musyrikah menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah dalam beribadah kepadanya. Yang ketiga, Qadariyah Iblisiyah. Qadariyah Iblisiyah adalah mereka yang membenarkan bahwa Allah merupakan sumber terjadinya 2 perkara. Akan tetapi, menurut mereka, hal ini saling berlawanan. Baik, aliran yang kedua yaitu aliran Jabariyah. Apa sih aliran Jabariyah ini? Jabariyah ini berasal dari kata jabaroh yang artinya memaksa, bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan perbuatannya sendiri. Semua kehendak dan perbuatan manusia sudah ditentukan oleh Tuhan, karena Tuhanlah yang mempunyai kekuasaan dan kehendak yang mutlak. Dalam teologi modern, paham Jabariyah dikenal dengan nama fatalisme atau predestination, yaitu bahwa perbuatan-perbuatan manusia itu telah ditentukan dari sejak azali atau qada dan qadar. Lalu latar belakang munculnya aliran Jabariyah ini. Dalam sejarah teologi Islam, paham Jabariyah pertama kali ditonjolkan oleh Ja'ad ibn Dirham. Tetapi yang menyiarkan adalah Jahm ibnu Safwan dari Khurasan. Jahm yang terdapat dalam aliran Jabariyah ini sama dengan Jahm yang mendirikan golongan Al-Jahmiyah dalam kalangan Murji'ah sebagai sekretaris dari Syurai'ah ibnu Al-Haris. Ia turut dalam gerakan melawan kekuasaan Bani Umayyah. Dalam peperangan itu, ia tertangkap dan dihukum mati pada tahun 131 Hijriah. Paham yang dibawa oleh Jahm adalah lawan ekstrim dan paham dari anjuran oleh Ma'had dan Gailan. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh dan doktrin-doktrin ajaran Jabariyah. Di Jabariyah ini dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu doktrin ekstrim dan doktrin moderat. Doktrin ekstrim ini ialah memandang bahwa manusia tidak mempunyai kehendak, manusia dalam perbuatannya adalah dipaksa dengan tidak ada kekuasaan, kemauan dan pilihan baginya. Adapun para pemukanya yaitu 1. Jahm bin Safwan. Pendapat Jahm yang berkaitan dengan persoalan teologi sebagai berikut. A. Manusia tidak mampu berbuat apa-apa. Ia tidak mempunyai kehendak sendiri dan tidak mempunyai pilihan. B. Surga neraka tidak kekal. Tidak ada yang kekal selain Tuhan. C. Iman adalah makrifah atau membenarkan dalam hati. Dalam hal ini, pendapatnya sama dengan konsep iman yang diajukan kaum Murji'ah. D. Kalam Tuhan adalah makhluk. Yang kedua, Ja'ad bin Dirham. Doktrin pokok Al-Jahm secara umum sama dengan pemikiran Jahm. Al-Ghubari menjelaskan sebagai berikut. A. Al-Quran itu adalah makhluk. Oleh karena itu dia baru. Sesuatu yang baru itu tidak dapat disifatkan kepada Allah. B. Allah tidak mempunyai sifat yang serupa dengan makhluk seperti berbicara, melihat, dan mendengar. C. Manusia terpaksa oleh Allah dalam segala-galanya. Adapun yang moderat. Moderat ini ialah Tuhan memang menciptakan perbuatan manusia, tetapi manusia mempunyai bagian di dalam kasab. Manusia tidaklah majbur atau dipaksa oleh Tuhan. Para pemukanya yaitu 1. An-Najjar. Di antara pendapat-pendapatnya adalah A. Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia mengambil bagian atau peran dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan itu. Itulah yang disebut kasab dalam teori Al-Asy'ari. Yang kedua, Ad-Dirar.
Pendapat Nad tentang perbuatan manusia sama dengan Husain An-Najjar, yakni bahwa manusia tidak hanya merupakan wayang yang digerakkan dalam. Manusia mempunyai bagian dalam perwujudan perbuatannya. Secara tegas, Dirar mengatakan bahwa satu perbuatan dapat ditimbulkan oleh dua pelaku secara bersamaan. Artinya, perbuatan manusia tidak hanya ditimbulkan oleh Tuhan, tetapi juga oleh manusia itu sendiri. Yang terakhir ialah sekte-sekte Jabariyah. Jabariyah terbagi menjadi beberapa sekte, yaitu 1. Jahmiyah. Jahmiyah adalah pengikut Jahm bin Safwan dan mereka adalah penganut determinisme murni. Yang kedua, Najjariyah. Najjariyah adalah pengikut Husain bin Muhammad An-Najjar yang pandangan-pandangannya kebanyakan diadopsi oleh para penganut Mu'tazilah di daerah Rai. Yang ketiga, Dirariyah. Dirariyah adalah pengikut Dirar bin Amr dan Hafad al-Farad. Keduanya sepakat dalam menolak sifat-sifat Allah yang positif dan menyatakan bahwa Allah mengetahui dan berkuasa dalam pengertian bahwa ia tidak bodoh dan tidak pula impoten. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.